and gentlemen, do you understand? Okay, thank you very much. To be easy for me to speak to you and to be easy for you to understand me, let me speak in bahasa Indonesia. Tasbihani wa tafriman lakum ismahuli ukalin bil qadil Arabika Indonesia. Baiklah lagu yang berbahagia rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala yang telah dan selalu dilimpahkan kepada kita sekalian. Kesehatan, kesempatan dan lain sebagainya. Termasuk kita masih diberi kesempatan untuk bernafas. Artinya masih hidup. Ya. Karena mati itu malaikat maut hobinya nggak mesti, nggak ajek. Kadang-kadang sing lemu cabut dhisik dhewe. Iya itu. Kadang-kadang ya. Jadi yang lemu nggak usah takut. Kadang-kadang itu diambil dari abjad namanya. Kalau yang namanya Ahmad, Azhar, Afid, Ansori, hati-hati itu. Ada malaikat mau dekat. Saya kan namanya Wildan, W. Itu ya nggak santai-santai. Itu dari depan, gitu. Dan dari akhir. Nah, dari akhir ya embuh gitu. Yang penting nggak ada yang tahu rahasia Allah. Ya. Yang penting bagaimana kita mencari sangguning pati untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita semuanya, terutama yang hadir di dalam ruangan ini, nanti ketika saatnya nanti husnul khotimah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia rahimakumullah, ini tadi saya dari Mas Jarti, ini pengusaha-pengusaha semua loh Pak Wildan, hati-hati. Uangnya banyak. Saya ingin menyampaikan mungkin pengalaman pribadi yang barangkali ya masing-masing punya pengalaman pribadi yang juga terkait dengan bisnis ini materi apa sukses berkah community berkah barokah ketika saya di pondok dulu, saya dulu dari pondok di Jawa Timur, pondok modern Gontor Darussalam Ponorogo saya tahun 69 sampai tahun 72 saya di eksperimen jadi dari SMP baru ke sana kalau asli saya dari Banjarnegara Banyumas, yang ngomongnya apa-apa lah, cara anak baik biasa. Mereka ya orang ngerti anu Banyumasan. Tapi terus mari Jogja, jadi Piyayi ngayu Jogja ke Diningrat. Nah, di Gontor saya dulu juga jadi drummer player, ya. Iya, ditanyakan sama Ustaz sana ya. Jadi si Dasaben namanya ya, siswa Darussalam Gontor. Itu drumnya saya ya. Sekarang juga masih main kadang-kadang ya, kadang-kadang, tapi khusus lagu-lagu Kus Plus. Iya betul. Jadi harus tahu ketukan-ketukan muri itu legend itu ya. Yang penting sekali ketika kita keluar dari Pondok Modern Gontor itu, saya mengamalkan satu petuah ya, dari Kiai ya. Kiai Al-Mukarram Kiai Al-Hajj Ahmad Sahal dulu waktu itu masih Kiai Haji Ahmad Sahal dan Kiai Haji Imam Zarkashi Trimurti, tapi itu ada dua yang Kiai Haji Fanani sudah tuwfiya. Nah satu fatwanya itu petuahnya saya cuma satu saja, yaitu jangan menggantungkan warisan orang tua itu tidak berkah. Apa Mbak? Jangan menggantungkan warisan orang tua itu tidak berkah, tidak barokah. Ini ada berkah. Nah itu ketika keluar saya langsung sampai yang satu aja loh. Banyak-banyak petua kalau nggak dipraktekkan ya percuma gitu ya. Tapi bagus juga yang. Nah ketika saya keluar dari sana tahun 73 ke IAIN Sunan Kalijogo untuk memberikan semangat motivasi itu ya. Kata para motivator itu kan untuk sukses ada 3 hal ya, visi, kemudian aksi dan spirit
Ya, sudah hafal lah kalau pengusaha itu pasti gitu ya. Ada visinya, ada spiritnya, semangatnya, yang gaspol itu semangat ya, dan juga ada aksinya. Nah, kalau visi kita sudah hampir semuanya sama ya, untuk mendapatkan ridho Allah. Ya ayyatuhal nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah ila akhirih. Nah, kalau semangatnya memang harus semangat yang 45 ya. Jangan sampai jenengan nanti semangatnya itu semangat apa? Dulu PNS. Kalau sekarang apa? ASN ya. Ya, itu jangan sampai seperti itu. Kata peneliti, ya seorang peneliti menyatakan meneliti tentang semangatnya, spirit pegawai negeri itu atau ASN di tanggal muda, meledak-ledak semangatnya. Kalau selawatan juga tolol badaru alaina min saniyati wada jinjang lari-lari itu ya, semangat seperti itu. Ya. Tapi kalau tanggal pertengahan udah beda lagi. Salatullah salamullah. Enggak lari, jalan. Tapi di akhir tanggal itu apalagi lari, jalan juga tidak. Lebih gini. Astagfirullah Rabbal baro. Nah itu mungkin dia, itu semangatnya seperti itu katanya. Tapi jenengan harus tetap di tanggal muda. Tolong apa dulu seperti itu ya, untuk mendapatkan kesuksesan. Nah, ketika itu saya juga mempunyai spirit seperti itu, ya. Artinya tolong al-badru itu saus apa? Ya nggak usah kita berpikir itu mungkin aja ada perbedaan sholawat nggak masalah ya. Nah kemudian maka saya ketika pagi itu kuliah dulu belum pakai SKS, belum pakai, hanya pakai grade ya. Nah, saya mengambil fakultas yang kira-kira itu saya sudah produk banyak ngerti, yaitu fakultas adab. Bukan berarti kurang beradab, ya memang iya kurang beradab ya, tapi di sana kan banyak ada mutolaah, ada bahasa Arab dan sebagainya yang di Kosovo saya sudah belajar nih. Maka tidak banyak kuliah tapi saya naik terus gitu ya. Karena sorenya saya tuh khusus guide. Justru ada sini Brahman Sakti Guide Course, ya, Brahman Sakti Guide Course yang mendidik bagaimana menjadi pemandu yang profesional. Kemudian tahun 74 saya sudah terjun menjadi pemandu wisata asing, English and Arabic speaking tour guide. Ya itu karena belajar di Gondor itu kan diajarin muhadharah, pokoknya waktu kendel aja gitu. Yang penting kan gitu, itu semangat gitu. Salah-salah apa-apa, angel bahasa gitu. Nah, kemudian ketika booming Jepang, saya khusus bahasa Jepang karena dulu pernah belajar bahasa Jepang, sehingga saya menjadi English, Arabic, and Japanese speaking tour guide di Jogja ini dari mulai 74. Alhamdulillah, saya ingat terus itu pesannya Pak Kiai, jangan menggantungkan warisan orang tua. Ini tunjuk piye mesti Kiai kok beda lagi. Kalau menggantungkan itu belum di rumah dengan kakak-kakak, adik itu sudah diancer-anceri sesuk kamasmu kono kae ninggal rumah ngarep dhewe ya kan. Yen cah cilik dhewe kono mburi dhewe ya gitu. Mesti kayak jalan itu sudah namanya menggantungkan. Enggak boleh itu. Apalagi ada yang minta sama orang tua supaya ngedol apa si tanahnya itu untuk nanti bisa dibikin rumah dan sebagainya. Itu naudzubillah min dzalik. Saya praktekkan itu. Nah, sehingga saya ketika sudah menjadi pemandu wisata tahun 74 kemudian nikah 76, kemudian 84, jadi 10 tahun saya sudah bisa bikin rumah di sini Jawa Barat, tapi yang di sana di barat masjid masuk gang, gang Pak Jiro namanya. Kemudian 85, 86 bisa beli kendaraan mobil, kemudian beli karena di dalam, kemudian beli garasi di luar itu. Sekarang Seno itu Seno ke selatan, sana sekarang dipakai anak saya Willy gitu ya. Kemudian 90, jadi 10 tahun 94 saya udah bisa bikin hotel.
karena Hotel Jogokarya. Itu semuanya dari awal saya tidak pernah meminta sedikit pun dari orang tua kecuali doa pangestunya. Setelah saya mulai 1 tahun di Jogja, jadi ketika 73 karena masih belajar awal, belum ada pendapatan. Ketika tahun 74 itu saya sudah bisa menjadi pemandu wisata, sehingga tidak meminta pada orang tua. Sampai nikah, kemudian cari kontrakan jadi kontraktor, gitu. Ini sampai bisa beli rumah di sini. Alhamdulillah kemudian juga bisa bikin hotel, bukan hotel bintang tapi alhamdulillah. Nah, kemudian saya rasakan sendiri betapa barokah itu. Pelan-pelan tuh merasakan barokahnya itu. Karena saya tidak menggantungkan pada orang tua. Ketika saya bikin rumah, Mbak Ayu saya juga bikin rumah di Banjarnegara, dibantu oleh orang tua saya. Misalnya tempatnya itu tanahnya juga dari orang tua, mungkin potong pohon kelapa untuk bikin belanja dan sebagainya, semua dibantu itu. Saya nggak mau. Sampai kakak saya bilang, kok itu dijualkan sana, minta nanti saya nggak mau spesial pun. Pokoknya saya ingat pesan kiai saya, jangan menggantungkan warisan orang tua, itu tidak barokah. Saya tidak mau nanti kalau tidak mendapatkan barokah yang banyak. Tapi saya rasakan betul itu. Kalau jenengan mau artinya melaksanakan seperti ini, monggo, saya rasakan betul, merasakan barokahnya itu luar biasa. Dengan tahapan-tahapan seperti itu. Ingat saya ini hanya anaknya pegawai negeri, bapak saya itu di Kementerian Agama. Walaupun beliau memang jadi dai dan mendirikan majelis taklim di sekarang itu, tapi saya merasakan sendiri perbedaan antara yang mendapatkan barokah dan yang mungkin tidak banyak barokahnya itu. Misalnya dengan keluarga saya sendiri, di keluarga di Banjarnegara. Alhamdulillah saya itu dari sisi materi saya paling banyak. Mereka bikin rumah di tempat tanahnya orang tua. Nah saya enggak, saya beli semuanya, di sini di sana semuanya beli. Sekarang masih punya di Banjarnegara itu warisan, belum saya sentuh, belum saya manfaatkan. Acara itu merupakan barokah, barokah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya merasakan sendiri itu betul-betul barokahnya luar biasa. Jangan sampai menggantungkan pada orang tua. Nah, mungkin ada pertanyaan, bagaimana kalau sudah mendapatkan tanah disuruh bikin rumah di tempat orang tua? Ya jenengan janji dan mohon kepada Allah, ya Allah berikanlah aku ini tanah lebih banyak daripada yang diberikan kepada orang tuaku. Saya ini pinjam, nanti akan saya kembalikan kepada orang tua. Walaupun orang tua nanti juga nggak mau, itu nggak masalah. Tapi sudah ada niat dan juga ikhtiar doa. Siapa tahu sekarang ini orang tua mungkin belum haji. Padahal ketika mau haji itu sekarang ini sudah luar biasa antriannya. Jogja saja sudah 30 tahun antriannya. Nanti di Sulawesi Selatan 45 tahun. Bahkan di Malaysia itu 121 tahun. Begitu brojol lahir itu sudah harus daftar. Mengko pose urip apa pos mati orang ngerti. Itu ini nggak tahu. Di sini juga akan ke sana seperti itu. Tiap hari itu secara nasional 1.500 orang mendaftar. Jadi dulu di Jogja baru 25 tahun, sekarang 30 tahun antriannya. Jawa Timur samalah dengan Jawa Tengah, Jogja, juga di beberapa provinsi. Bahkan nanti lama-kelamaan nggak terasa itu. Maka sekarang dibolehkan mendaftar umur 12 tahun. Jadi kalau yang punya anak, punya cucu, kalau ada yang cucu yang belum, yang masih muda-muda semua, didaftarkan segera umur 12 tahun dengan kartu siswa, supaya nanti bisa mendapatkan kesempatan berhaji, waktunya bisa belum sampai meninggal nih, insya Allah itu bisa. Jadi nanti ke depan itu banyak diantara jamaah haji yang bukan suami istri. Doanya tuh suami istri, kan suami istri tahu tahun berikutnya susah. Sekarang aja udah nunggu 30 tahun.
Jogja, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jakarta sama ya. Itu jadi kadang umur 12 tahun sudah daftar. Kan nggak tahu calon bojoku seinti kan gitu ya. Jadi mungkin nanti haji-haji berikutnya itu seperti itu. Nah, ini kesempatan juga. Kalaupun Anda sudah mempunyai tanah, kebetulan pakai punya orang tua gitu, ya berdoa kepada Allah, berdoalah, ya Allah berikanlah aku bagianku jauh lebih besar daripada yang diberikan kepada orang tua. Kalau cuma sudah mantep itu, ya cuma itu aja nanti, nggak berkembang. Ya. Walaupun sudah dikasih, tetap minta kepada Allah, ya Allah ini saya pinjam punya orang tua, nanti akan saya kembalikan. Mungkin orang tua belum haji, nanti dengan bisnisnya lancar dan sebagainya itu bisa menghajikan dengan ada cara untuk berhaji dengan lebih cepat. Ya. Yang reguler itu 30 tahun di Jogja, ya. Ada yang 40 tahun. Yang plus itu masih menunggu 6-7 tahun. Itu membayarnya sekitar 150 juta, ya. 10.000 real, 10.000 US dollar. Ya. Kemudian ada lagi kalau mempunyai uang itu haji furoda. Haji furoda itu sekitar 300 juta sekarang ya, 300 juta sekarang daftar, tapi ini bisa berangkat. Tapi harus milih travel yang bonafit, ada Makstur atau Al-Amin, ya, itulah. Nah, maka dari itu saya hanya memberikan ya pengalaman pribadi saya, ya, yang begitu saya rasakan ada semacam ya barokah, ya. Barokah itu artinya apa? Secara lughawi, ya, etimologis itu ziyadatul khair dalam ensiklopedi tasawuf deh Imam Ghazali deh, ziyadatul khair, jadi bertambah terus, jadi kayak air yang basah deh, bertambah seperti itu ya. Maka alhamdulillah setiap tahapan saya itu dimudahkan, bisa beli rumah di sana, bisa bikin hotel sekaligus, kemudian setelah menjadi pemandu wisata asing, ya. Walaupun ketika itu saya juga tetap menjaga visi kita, ya, untuk mencari ridha Allah, tidak lupa, ya, juga sering juga diminta untuk mengisi di masjid-masjid, ya, masjid kecil-kecil lah katakan, ya. Jadi ketika saya membawa tamu sampai di bandara itu sudah mau isya dulu hari puasa Ramadan, langsung bisa ke masjid itu imami taraweh gitu utumnya seperti itu. Tetap ingat kita kejagaan, ya, hablum minallah hablum minannas memang harus dijaga dengan semangat, ya. Nah, banyak sekali beberapa hal yang saya rasakan itu merupakan barokah, ya. Di antaranya setelah saya menjadi pemandu wisata, ya, dari 74 sampai 2000 lah katakan aja. Kemudian tahun 2002 itu diajak teman-teman alumni Gontor itu mendirikan KPIH, kelompok bimbingan ibadah haji, sekarang KPIHU dan umroh, ya. Nah, kemudian sejak saat itu ketika saya menjadi pemandu wisata itu sudah tahu bagaimana itu guiding teknik, ya, memberikan informasi kepada turis, ya, secara global, secara parsial dan sebagainya. Sehingga ketika saya menjadi pemandu haji dan umroh, ya, mulai 2002 itu 2003, 2004 saya alhamdulillah mendapatkan barokah juga. Sejak 2004 sampai sekarang itu tiap tahun saya berangkat menghandle jamaah haji. Ada dulu 2014 saya tidak libur itu, ya. Jadi alhamdulillah itu suatu keberkahan yang luar biasa, ya. Kalau dulu tahun 94, ya, jadi ketika 98 saya pindah sini, sudah punya rumah. 94 saya haji, 95 umrah dengan Pak Kiai Ustaz Jazir, ya, ke Yerusalem, ya. 96 umrah lagi, 97 haji plus, ya. Jadi itu dulu tiap tahun dulu waktu itu alhamdulillah diberi kemudahan, ya, untuk bisa berangkat ke sana, baik dari sisi administrasi maupun keuangan, ya, alhamdulillah barokahnya seperti itu. Jadi sampai sekarang alhamdulillah saya sudah berhaji 15 kali, ya. Itu yang 2-3 kali itu saya bayar sendiri, yang lainnya free. Kalau umroh lebih banyak gitu, karena umroh itu
bisa setahun 2 kali, apa 3 kali kadang, jadi jauh dari 15. Terus dari barokah seperti itu yang saya rasakan luar biasa. Nah kemudian masih di dalam apa kita menghandle sebagai pemandu atau katakan pembimbing ibadah haji dan umroh, saya dapat kemudahan-kemudahan. Bahkan ini yang saya juga merasakan barokah yang luar biasa, ya. Ketika tahun 2018 para pembimbing yang sudah haji, ya, itu dikenai visa tambahan 2.000 rial. 2.000 rial. Nah kemudian dari KPIH kami ada 3 pembimbing, ya. Ketika di bank itu membayar tambahan visa 2.000 rial. Saya ada 2 orang yang masih baru, ya, baru sekali membimbing, ada yang baru pertama kali mau membimbing. Nah, saya udah tiap tahun. Tapi barokah saya itu, ya, 2 orang itu bayar 2.000 rial. Karena dia baru haji sekali atau 2 kali aja. Dan membimbing juga baru sekali, 2 kali. Saya udah tiap tahun. Nah, saya tidak masuk di situ, tidak ada bayar 2.000 rial. Maka ketika kita membayar di kasir itu, kenapa ini kok Pak Wildan kok nggak bayar? Ya itu sistem dari pusat gitu loh. Nah, kalau saya ya inilah barokah gitu, ya, barokah. Bukan ya itu memang melalui sistem. Nah kemudian ada hal lagi yang luar biasa. 2019 ya, saya juga membimbing haji di Jarwal, ya. Untuk tahun 2020 itu ada peraturan baru dari Kemenang. Bagi yang sudah pernah bimbing di tahun 2019, maka tahun 2020 tidak boleh berangkat, ya. Termasuk bukan pembimbing, jamaah biasa juga tidak boleh berangkat, ya. Harus menunggu 10 tahun lagi. Sehingga dari Jogja ini, dari KPIH nggak ada yang masuk daftarnya itu di daftar calon jamaah haji tahun 2020. Nah, saya itu masuk di situ, nama saya itu masuk 2 lagi, 2 bukan 1, 2 nomor. Tapi sebagai jamaah biasa, kalau penulis jelas nggak boleh. Di situ masuk saya, makanya orang Kemenang kaget, saya dipanggil ke sana, kenapa ini kok? Alhamdulillah, jenengan siap. Paspornya harus diserahkan segera, ya. Waktu itu tahun 2020. Nah, padahal jelas tidak ada yang masuk para pembimbing terutama di DIY yang saya tahu, ya. Walaupun untuk tahun 2020 seandainya bisa berangkat, itu DIY dijatah 4 pembimbing, ya. Itu pun harus mempunyai 135 orang jamaah satu pembimbing. Nah kemudian 4 pembimbing itu dimusyawarahkan di dalam forum komunikasi KPIH agar masing-masing KPIH yang eksis, yang banyak itu nanti mendapatkan pembimbing. Nah kemudian karena tahu saya sudah masuk, maka saya diminta untuk ya sharing begitu, ya, bersama-sama supaya ada KPIH yang lain bisa masuk pembimbing. Itu yang saya rasakan, yang teman-teman saya juga menyatakan, kok iso dongamu apa gitu loh. Saya ya biasalah, Rabbana atina fid dunya hasanah. Yang hafal pasti ya, Allahumma barik lana, ya ya. Tapi kalau sekarang ini juga ada, ya, nanti ya. Doa dulu nggak apa-apa, sekarang mebel takjil, doa dulu, nanti ada, mungkin kelihatannya sih ada, ya. Kalau enggak nanti beli di depan. Nah itu yang barangkali merupakan apa ya, barokah yang betul-betul saya rasakan, ya. Itu saya rasakan. Jadi jangan sampai menggantungkan warisan orang tua, sedikit pun jangan. Kok budget dikasih, ya bilang aja, pokoknya saya pinjam Pak. Ya nanti sama Allah berdoa, ya Allah berikan aku lebih banyak daripada apa yang engkau berikan kepada orang tua.
Jangan terus dapat, tenang santai, pokoknya aku terus gitu, depan, luas. Itu dapat cuma itu aja. Percaya aja itu. Dapat cuma itu. Keluarga saya dibanyakan seperti itu. Dia merasa senang mendapatkan tanah dari orang tua, ya udah. Perkembangannya sulit. Barokah itu. Ya mungkin ini barokah yang saya alami, yang saya praktekkan. Petuah dari Bapak Kiai, itu jangan menggantungkan warisan orang tua. Nah kalau sudah kepacut punya ya nggak apa-apa itu dari orang tua, tapi kita tetap dalam hati kita pinjam, nanti akan saya kembalikan dalam bentuk apapun, terserah. Mau menghajikannya karena sekarang mahal gitu, mengumrohkannya dan lain sebagainya. Banyak cara untuk dapat memuliakan orang tua. Tapi jangan sampai kita itu kemudian merasa sudah mendapatkan itu dan bahkan mengharap-harapkan itu dari orang tua. Jangan sampai. Perkara nanti sudah waktunya orang tua meninggal dunia dan itu memang diwariskan, itu lain perkara itu. Lain perkara itu. Itu kan bukan kita yang memang itu sudah menjadi amanah, sudah menjadi untuk kita semuanya. Bukan seperti itu kemudian terus kita kalau ada warisan kita nolak, enggak. Itu tetap memang itu rezeki kita. Tapi kita kan tidak mengharapkan itu, mengharapkan jauh yang diberikan oleh Allah kepada kita sekalian. Karena rezeki itu ada yang langsung dikasih, automatically, kayak gigi, giginya kan dikasih gigi nggak? Gigi aja itu ukurannya tidak panjang terus kayak rambut kan enggak ya? Alhamdulillah ya. Coba kalau gigi kita itu panjangnya kayak rambut, nanti main sinetron nggak ada yang lihat itu. Panjang-panjang gitu. Telinga juga begitu dibikin sensor yang demikian rupa bisa mendengarkan bedanya suaranya cewek sama suaranya angin yang keluar dan sebagainya. Nah, kemudian juga telinga kita juga tempatnya juga sangat-sangat proporsional Cuma kalau telinganya ditaruh di paha susah itu nanti. Ditelepon Ustadz, halo, baca begini-begini aja telinganya misalnya Jadi betul-betul sangat luar biasa Itu semuanya kalaupun kita nggak kerja, kita nggak ikhtiar pun dapat itu. Ada mata bisa melihat auto dengan tidak usah memakai diafragma memutar-mutar dan sebagainya tapi sudah automatically bisa langsung melihatnya dan sebagainya. Sangat luar biasa. Nah, Bapak, Ibu dan yang berbahagia rahimakumullah, sehingga rezeki yang itu tidak ikhtiar pun dapat. Tapi ada yang harus diikhtiarkan. Seperti Mas Jardianto pengen istri yang cantik, soleha, harus ikhtiar itu. Coba diam aja, mana ada loh digadok-gadok nggak mungkin itu. Ya seperti itu itu harus diikhtiarkan. Ada lagi yang harus diikhtiarkan dengan cara loncatan. Ini kata Kiai Agim loncatan itu cuma diam aja nggak bisa di situ harus yang dari sini siap, nah itu baru cekel. Nah dengan ikut